Apakah kalian penasaran setelah kematian Nobunaga, siapa yang mewarisi kekuasaan Nobunaga? Atau siapa yang melanjutkan perjuangan Nobunaga dalam menyatukan Jepang? Bukan anaknya ataupun cucunya. Ternyata yang melanjutkan adalah seorang anak petani yang punya kecerdasan dan kerja keras. Namanya Toyotomi Hideyoshi. Nah, kali ini kita akan bahas orang tersebut karena kisahnya tidak kalah menarik dari video Nobunaga yang udah kita buat kemarin. Hideyoshi lahir di Nakamura, Provinsi Owari. Sebenarnya nama aslinya adalah Kinoshita Tokichiro, tapi agar tidak ribet, kita panggil Hideyoshi aja. Nah, ayah Hideyoshi adalah Yaemon, seorang ashigaru, pelayan klan Oda kelas bawah. Sebenarnya, tempat tinggal kecil Hideyoshi sangat berbahaya karena Provinsi Owari saat itu sedang mengalami konflik eksternal dan internal yang membuat kekacauan di Owari sering terjadi. Hideyoshi dikirim ke kuil untuk belajar agama. Namun Hideyoshi tak betah dan memilih kabur. Dia bekerja di Provinsi Suruga, wilayah klan Imagawa. Lalu setelah melayani klan Imagawa selama beberapa tahun, Hideyoshi memutuskan untuk kembali ke rumahnya di Owari. Pada tahun 1554, setelah kembali ke Provinsi Owari, Hideyoshi mulai bekerja sebagai bawahan kelas rendah seperti kepala tukang kayu dan kepala bagian dapur di Istana Kyosu untuk Oda Nobunaga. Hideyoshi sangat bekerja keras dan hasil kerjanya sangat memuaskan, sampai-sampai dia berhasil menarik perhatian para pengikut klan Oda. Nobunaga sendiri juga sangat tertarik dengan Hideyoshi. Karena selain karakter Hideyoshi yang pekerja keras dan gesit, dia juga sangat mudah melawak dan berbaur. Kabarnya, Nobunaga juga sering memanggil Hideyoshi dengan sebutan monyet atau si botak karena penampilan Hideyoshi yang kurang tampan. 6 tahun kemudian, pada 1560, terjadi pertempuran yang mencengangkan Jepang saat itu. Pertempuran Okehazama, yang dimana Tuan Hideyoshi sekarang, Oda Nobunaga, berhasil mengalahkan mantan Tuan Hideyoshi, klan Imagawa. Padahal, klan Imagawa adalah salah satu kekuatan terbesar di Jepang saat itu. Hal ini membuat Hideyoshi semakin kagum dan yakin untuk terus bersama Nobunaga. Lalu 1 tahun kemudian, pada tahun 1561, sebelum Jepang mengenal Toyotomi Hideyoshi sebagai pemersatu negeri, ada satu orang yang sudah percaya padanya saat dunia masih menganggapnya bukan siapa-siapa. Seorang wanita bernama Nenek, anak dari samurai kelas menengah. Walaupun Hideyoshi suka melawak, sering dipanggil monyet oleh Nobunaga, dan berasal dari kelas sosial rendah, Nenek melihat sesuatu yang berbeda dari diri Hideyoshi. Dan Hideyoshi pun akhirnya menikah dengan Nenek. Lalu 7 tahun kemudian, pada tahun 1568, saat Nobunaga bergerak menuju Kyoto untuk mendukung Ashikaga Yoshiaki sebagai shogun, Hideyoshi mulai bekerja bersama para jenderal baru Nobunaga, termasuk Akechi Mitsuhide. Dari sinilah Hideyoshi mulai masuk ke lingkaran elit militer Oda. Lalu 2 tahun kemudian Hideyoshi naik pangkat dan Hideyoshi ikut kampanye Nobunaga ke Echizen untuk menyerang klan Asakura sebagai komandan lapangan. Namun situasi mengejutkan terjadi. Nobunaga terjebak dalam perangkap klan Azai dan Asakura dan terjebak di tengah-tengah pengepungan kedua klan. Hideyoshi berinisiatif untuk menjadi pelindung di bagian belakang agar Nobunaga bisa kabur. Dan di bagian depan akan dilakukan oleh Tokugawa Ieyasu. Sementara Nobunaga akan menyelamatkan diri ke Kyoto, dan nantinya jalur Nobunaga menyelamatkan diri akan dinamakan sebagai jalur lolos Kanegasaki. Setelah kejadian tersebut, Nobunaga memberi 30 keping emas kepada Hideyoshi karena jasanya yang telah menyelamatkan nyawanya, dan Hideyoshi juga semakin terkenal di tahun ini. 3 tahun kemudian, Nobunaga membalas dendam ke klan Azai di pengepungan kastil Odani, dan Hideyoshi sebagai jenderal klan Oda diutus untuk memimpin pengepungan kastil, menguasai kastil-kastil daerah sekitar Odani, memutus jalur suplai kastil Odani, mencegah agar klan Azai tidak mendapatkan bantuan dari klan lain, hingga menekan pertahanan klan Azai sampai runtuh. Setelah pengepungan berhasil dan klan Azai runtuh, Oda Nobunaga memberikan kastil Odani kepada Hideyoshi, yang artinya Hideyoshi ditunjuk sebagai penguasa baru wilayah Omi.
Di sini Hideyoshi juga merombak Kastil Imahama menjadi baru dan merubah namanya menjadi Kastil Nagahama untuk menghormati Oda Nobunaga dan memindahkan kekuasaannya ke sana. Dari wilayah Omi ini, Hideyoshi merekrut jenderal-jenderal terbaik sisa pasukan Azai seperti Kato Kiyomasa, Fukushima Masanori, dan jenderal yang nantinya akan menjadi jenderal paling setia, Ishida Mitsunari. Di tahun ini juga, Tokichiro mengubah namanya menjadi Hashiba Hideyoshi. 1 tahun kemudian, Hideyoshi ambil andil dalam pengepungan Nagashima, salah satu pengepungan paling sadis yang pernah atasan Hideyoshi buat. 1 tahun kemudian, Hideyoshi ikut bertempur dalam pertempuran Nagashino melawan klan Takeda, sebuah pertempuran yang mengubah cara perang Jepang selamanya. 1 tahun kemudian, Nobunaga yang berkonflik dengan Uesugi Kenshin memutus Hideyoshi untuk membantu Jenderal Nobunaga yang lain, Shibata Katsuie. Namun Hideyoshi malah berkonflik dengan Shibata Katsuie karena berdebat tentang strategi yang lebih baik. Akhirnya, Hideyoshi tidak jadi membantu Shibata Katsuie dan pergi begitu saja tanpa izin Nobunaga. Hasilnya, Shibata Katsuie kalah dalam pertempuran dengan Uesugi Kenshin yang dikenal sebagai pertempuran Sungai Tetori. Nobunaga marah besar kepada Hideyoshi, namun akhirnya Nobunaga memaafkannya. 1 tahun kemudian, Nobunaga kembali memerintahkan Hideyoshi untuk menaklukkan Chugoku. Hideyoshi pun menerima permintaan Nobunaga dan mulai melakukan langkah pertamanya, yaitu menaklukkan Provinsi Harima. Kenapa? Anggap saja Provinsi Harima adalah gerbang masuk ke Chugoku. Dia menaklukkannya bersama pasukan Akamatsu Norifusa, Besho Nagaharu, dan Kodera Masamoto. Hideyoshi juga meminjam istana Himeji untuk dijadikan markas invasi ke Chugoku. 1 tahun kemudian, teman menjadi musuh. Besho Nagaharu, penguasa Kastil Miki, memberontak melawan klan Oda karena berpikir bahwa kekuasaan Oda Nobunaga benar-benar sudah terlalu besar dan Hideyoshi masih belum cukup kuat, dan dia pun memberontak melawan Hideyoshi. Namun ternyata itu adalah kesalahan fatal. Hideyoshi mengepung Kastil Miki dengan melakukan taktik khasnya, yaitu memblokade suplai makanan. 1 tahun kemudian, Hideyoshi melanjutkan dengan menaklukkan Provinsi Bizen dan mendapatkan sekutu yang kuat, yaitu Ukita Naoye, penguasa Provinsi Bizen. Dilanjutkan dengan Provinsi Mimasaka agar wilayah Hideyoshi tidak terserang dari belakang, karena Provinsi Mimasaka terletak di wilayah utara Bizen. Selanjutnya, Hideyoshi menyerang Provinsi Inaba yang dijaga oleh Yamana Toyokuni, sang penguasa istana Totori. 1 tahun kemudian, Besho Nagaharu yang tadi sudah benar-benar terdesak dan tidak mungkin menang, akhirnya sebagai samurai, dia memutuskan untuk melakukan seppuku. Dan Hideyoshi berhasil dalam menaklukkan Kastil Miki. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Miki no Katai atau pengepungan kelaparan Miki. 1 tahun kemudian, kembali ke Provinsi Inaba tadi, Yamana Toyokuni bergabung dengan pasukan klan Mori yang dipimpin Kikawa Tsunei, jenderal terkenal Mori saat itu. Mereka berdua memutuskan untuk menahan Hideyoshi di Kastil Totori. Lagi-lagi, Hideyoshi menggunakan taktik agar lawannya kelaparan. Kali ini, Hideyoshi membeli semua beras dan makanan di wilayah sekitar, lalu melarang beras dan makanan tersebut masuk ke kastil. Lalu, lagi dan lagi, strategi tersebut berhasil. Dan Hideyoshi berhasil dalam menaklukkan Kastil Totori. Saking kagumnya orang-orang dengan strategi Hideyoshi yang selalu berhasil, orang-orang mulai memanggilnya Hideyoshi si ahli menjatuhkan istana. 2 tahun kemudian, pada tahun 1582, akhirnya Hideyoshi hampir sampai berhasil dalam menaklukkan Chugoku. Dan kali ini dia menyerang Kastil Takamatsu yang dijaga oleh Shimizu Muneharu, samurai setia klan Mori. Hideyoshi kembali melakukan strategi legendarisnya, yaitu membuat musuh kelaparan. Namun kali ini dia lebih gila. Dia membangun tanggul raksasa lalu mengalihkan sungai dan menenggelamkan Kastil Takamatsu. Hasilnya, kastil berubah jadi pulau kecil, pasukan di dalam kelaparan dan terjebak. Dan mungkin Hideyoshi tinggal menunggu waktu untuk memenuhi ekspektasi Oda Nobunaga. Namun, ada kejadian yang mengguncang seluruh Jepang saat itu. Nobunaga
sang calon pemersatu Jepang tewas oleh pasukan pemberontak Akechi Mitsuhide. Hideyoshi yang mendengar kabarnya bahkan sampai shock. Ia tak menyangka tuannya yang hebat itu bisa dikalahkan karena lengah. Namun segera ia menyadarkan diri. Ia menyusun rencana ke depan agar seluruh kekuasaan yang telah tuannya perjuangkan tidak jatuh begitu saja ke tangan pengkhianat. Jadi dia melakukan langkah super cepat, merahasiakan kematian Nobunaga, bernegosiasi damai dengan klan Mori, dan syarat damainya adalah Shimizu Moneharu melakukan seppuku. Klan Mori akhirnya setuju dan perang dihentikan mendadak. Hideyoshi segera menarik mundur pasukannya dari Chugoku dan kembali ke Kyoto. Setelah sampai, Hideyoshi segera berperang melawan Akechi Mitsuhide dalam pertempuran Yamazaki. Berkat taktik militernya yang luar biasa, Hideyoshi menang melawan sang pemberontak. Lalu kemudian, berkat prestasinya yang luar biasa, Hideyoshi berkesempatan untuk memimpin pertemuan negarawan senior yang dilangsungkan di Istana Kyosu. Dalam pertemuan itu, Hideyoshi berkonflik dengan Shibata Katsuye tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris klan Oda. Shibata Katsuye mendukung Oda Nobutaka, anak Nobunaga yang selamat. Namun Hideyoshi mendukung cucu Nobunaga, Sanboshi. Lalu 1 tahun kemudian, akhirnya konflik antara Hideyoshi dan Shibata Katsuye tak bisa diselesaikan dengan kata-kata. Mereka berkonflik dan berperang. Shibata Katsuye menyerang terlebih dahulu. Jenderalnya Sakuma Morimasa berhasil merebut posisi penting di Gunung Shizugatake. Pasukan Hideyoshi hampir runtuh dan kalah. Disinilah muncul 7 orang yang akan menjadi legenda dalam catatan sejarah Jepang di masa depan. 7 orang ini adalah para samurai muda elit Hideyoshi dan komandan garis depan perang, dikenal dengan Shizugatake no Nana Honyari atau 7 tombak Shizugatake. Mereka tahu kondisi sedang kacau. Mereka pun dengan gagah berani melakukan serangan balik cepat, menyerbu posisi Morimasa di gunung, bertarung brutal dalam jarak dekat, dan membunuh banyak komandan lawan. Ditambah Maeda Toshie yang membelot dari pasukan Katsuye ke pihak Hideyoshi. Hasilnya, pasukan Shibata Katsuye panik. Formasi runtuh dan keadaan langsung berbalik 180 derajat. Katsuye kemudian hanya bisa bertahan di markas besarnya di Istana Kitanosho. Dan seperti biasa, saat musuh cuma bisa bertahan, Hideyoshi akan melakukan strateginya, yaitu membiarkan musuh kelaparan. Dan ia mendapatkan hasil Shibata Katsuye yang melakukan seppuku bersama istrinya, Oichi no Kata, seorang janda dari Azai Nagamasa. Sebenarnya Hideyoshi sudah mencoba menyelamatkan nyawa Oichi karena Oichi adalah adik perempuan Nobunaga dan banyak dihormati oleh para bangsawan. Namun mungkin Oichi sudah lelah hidup dengan menyaksikan orang yang ia cintai selalu saling membunuh dengan orang yang ia hormati. Pertempuran ini dikenal sebagai pertempuran Shizugatake. Akibat pertempuran ini juga, Oda Nobutaka, anak dari Oda Nobunaga, tidak ada yang mendukung atau melindungi. Jadi dia memilih melakukan seppuku. Setelah peperangan, Hideyoshi membangun sebuah pusat pemerintahan baru, yaitu membangun kastil Osaka di bekas kuil Ishiyama Honganji. Seorang daimyo dari Kyushu, Otomo Yoshishige, bahkan sangat kagum dengan kastil tersebut dan memujinya dengan mengeluarkan kalimat kastil yang tiada duanya di Jepang. Wow. Lalu 1 tahun kemudian, pada tahun 1584, Hideyoshi berhadapan langsung dengan Tokugawa Ieyasu dalam pertempuran Komaki dan Nagakute. Pertempuran berlangsung sengit dan banyak jenderal penting Hideyoshi gugur, sementara Ieyasu berhasil menahan serangan tersebut. Namun Hideyoshi menyadari bahwa perang ini tidak bisa dimenangkan hanya dengan pedang. Ia pun akhirnya memilih jalan diplomasi. Hideyoshi berdamai dengan sekutu utama Ieyasu, lalu memperkuat hubungan politik dengan cara luar biasa. Ia mengirim ibu kandungnya sebagai sandera, menikahkan adik perempuannya dengan Ieyasu, dan menerima putra Ieyasu sebagai anak angkat. Tanpa kemenangan besar di medan perang, Hideyoshi justru memenangkan Jepang melalui strategi politik. 1 tahun kemudian, Hideyoshi menjadi anak angkat dari seorang bangsawan istana level tertinggi di Kyoto, Konoe Sakihisa.
Nah, Konoe Sakihisa adalah seorang anggota Fujiwara, keluarga elit aristokrat Jepang selama ratusan tahun. Setelah diangkat menjadi bangsawan, Hideyoshi menerima gelar Kampaku, dan gelar ini bukan gelar sembarangan. Artinya adalah wali kaisar untuk kaisar dewasa. Jadi tuh Hideyoshi bisa menjalankan pemerintahan Jepang atas nama kaisar. Namun kemudian ada satu lawan kuat yang mengusik dirinya, Chosokabe Motochika. Chosokabe Motochika berhasil dalam menyatukan Shikoku. Awalnya Hideyoshi masih melakukan diplomasi dengan Motochika dengan memberikan syarat agar Motochika menyerahkan provinsi Awa, Sanuki, dan Iyo ke genggaman Hideyoshi kembali. Namun Motochika dengan tegas menolak usul tersebut. Mengetahui gagal dalam negosiasi, Hideyoshi memutuskan untuk berperang. Dalam melawan Motochika, dia tidak main-main. Dia mengirim adiknya Toyotomi Hidenaga untuk menjadi pemimpin dalam invasi menaklukkan Shikoku bersama Toyotomi Hidetsugu, Ukite Hidie, dan klan Mori. Mereka membagi tugas. Pasukan Toyotomi Hidenaga dan Toyotomi Hidetsugu menyerbu provinsi Awa. Ukite Hidie menyerbu provinsi Sanuki, sedangkan klan Mori menyerbu provinsi Iyo. Dengan kekuatan pasukan gabungan sejumlah 100.000 prajurit, Motochika yang mengetahui hal ini akhirnya hanya bisa menyerah karena tahu kekuatannya tidak akan seimbang dan tidak akan bisa menang. 1 tahun kemudian, Kaisar menciptakan nama klan baru kepada Hideyoshi, yaitu Toyotomi, agar semua orang tahu bahwa sekarang Hideyoshi sudah setara dengan level bangsawan. Hideyoshi juga mulai diberi tanggung jawab untuk menjadi Daijo Daijin, yaitu jabatan Kanselir Agung Jepang, posisi paling tinggi dalam birokrasi negara Jepang saat itu. Dan setelah menyatukan Shikoku di bawah kekuasaannya, Hideyoshi menerima permintaan bantuan dari Otomo Yoshishige yang terdesak oleh kekuatan klan Shimizu di Kyushu. Hideyoshi mengirim peringatan agar Shimizu Yoshihisa menyerah. Namun peringatan itu diabaikan. Kemudian Hideyoshi mengirim pasukan pendahulu ke provinsi Bungo yang dipimpin Sengoku Hidehisa bersama Chosokabe Nobuchika dan para sekutunya. Pertempuran sengit pun terjadi di sungai Hetsugi. Namun koordinasi pasukan yang buruk membuat pasukan Toyotomi mengalami kekalahan besar. Chosokabe Nobuchika dan Shogo Masayasu gugur di medan perang, sementara Sengoku Hidehisa kehilangan reputasinya sebagai panglima. Kekalahan ini justru memicu kemarahan Hideyoshi dan menjadi awal invasi besar Kyushu. 1 tahun kemudian, pada tahun 1587, Hideyoshi sudah mencapai puncak kemarahannya. Kali ini, dia dan adiknya sendiri yang akan menyelesaikan dendam. Hideyoshi bergerak ke Kyushu dengan pasukan sekitar 200.000 orang, 2 kali lipat dari invasi ke Shikoku. Dan invasi ini adalah salah satu invasi terbesar dalam sejarah Jepang. Pasukan Toyotomi bergerak dari 2 arah, menekan wilayah kekuasaan klan Shimizu tanpa henti. Kastil demi kastil jatuh, dan bahkan pasukan legendaris milik Shimizu Yoshihisa tidak mampu menghentikan gelombang kekuatan Hideyoshi. Menyadari perlawanan hanya akan membawa kehancuran total, klan Shimizu akhirnya menyerah. Dengan jatuhnya Kyushu, kini hampir seluruh Jepang berada di bawah kendali Hideyoshi. Dan setelah menaklukkan Kyushu, Hideyoshi mulai mengatur Jepang yang baru dipersatukan. Hideyoshi membuat kebijakan Bateren Suihorei, yang dimana kebijakan tersebut melarang agama Kristen di Jepang atau Daimyo yang mengkristenkan pengikutnya. Bukan hanya itu saja, untuk memadamkan pemberontakan, Hideyoshi mengeluarkan perintah perburuan katana. Jadi kalangan orang-orang awam yang bukan samurai seperti petani, pedagang, atau pelaut biasa tak boleh memiliki katana.
1 tahun kemudian pada 1588, Hideyoshi menyuruh Sasa Narimasa untuk melakukan seppuku dikarenakan Sasa Narimasa tak becus dalam mengendalikan wilayah Higo yang telah Hideyoshi beri. Tahun 1589, ternyata masih ada satu klan yang masih belum tunduk kepada Hideyoshi, klan Hojo. Klan Hojo ini memiliki wilayah luas, sangat kuat dan independen. Untuk menaklukkan wilayah ini, Hideyoshi perlu alasan legitimasi kuat. Dan akhirnya 1 tahun kemudian, kesempatan datang ketika pengikut klan Hojo menyerang kastil Nagarumi milik sekutu Hideyoshi. Hideyoshi melihat kesempatan emas. Bukan sekedar membalas serangan, Hideyoshi kini memiliki alasan sah untuk menghukum kekuatan terakhir yang belum tunduk di wilayah Kanto. Target sebenarnya bukan kastil kecil itu, melainkan benteng legendaris Odawara. Maka Hideyoshi memulai invasi ke Odawara. Hideyoshi memanggil seluruh daimyo Jepang, bahkan dari wilayah Tohoku yang jauh di utara, untuk ikut menyerang Odawara. Ini bukan hanya perang, tetapi ujian kesetiaan. Saat itu, Tohoku sedang dipimpin oleh Date Masamune. Nah, masalahnya Date Masamune masih muda dan ambisius, sehingga dia sebenarnya belum patuh sepenuhnya kepada Hideyoshi. Akhirnya dia ragu, apakah harus pergi, yang berarti mengakui kedaulatan Hideyoshi, atau mengabaikannya, yang berarti menentang Hideyoshi. Tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk mengesampingkan egonya dan pergi membantu Hideyoshi, walaupun terlambat karena harus berpikir terlebih dahulu. Hideyoshi sebenarnya sudah sangat murka kepada Date Masamune, sampai dia memegang belakang leher Masamune dan berkata, "Terlambat sedikit saja, bagian ini bisa bahaya." Namun akhirnya dia memaafkan Masamune, karena Masamune saat itu datang dengan pakaian orang mati yang menandakan dia sudah tunduk kepada Hideyoshi. Nah, kembali ke invasi Odawara, Hideyoshi berhasil menaklukkan istana Odawara dengan mudah. Padahal Takeda Shingen dan Uesugi Kenshin, 2 jenderal perang terhebat pada masanya, gagal menaklukkannya. Pemimpin klan Hojo melakukan seppuku dan keturunannya diasingkan ke istana Odawara. Setelah menaklukkan klan Hojo, akhirnya Hideyoshi benar-benar telah resmi menyatukan Jepang dan mengakhiri era Sengoku yang panjang. Wow. Lalu 1 tahun kemudian pada 1591, Hideyoshi mewariskan jabatan Kampaku ke keponakannya yang bernama Toyotomi Hidetsugu. Karena Hideyoshi tidak punya anak laki-laki sebagai penerus. Sedangkan Hideyoshi mendapatkan gelar Taiko, gelar kehormatan untuk mantan Kampaku. Lalu di tahun ini juga Hideyoshi menyuruh guru upacara teh paling terkenal, Senorikyu, untuk melakukan seppuku. Hal tersebut jelas mengejutkan seluruh Jepang, karena Senorikyu tidak punya pasukan besar atau wilayah luas yang bisa membahayakan kepemimpinan Hideyoshi. Lalu kenapa Hideyoshi melakukannya? Alasan pastinya sih masih menjadi misteri sejarah. Ada yang mengatakan konflik filosofi, ada pula yang percaya Hideyoshi mulai takut pada pengaruh besar sang guru teh. Lalu di tahun ini juga wilayah Jepang bagian utara, tepatnya Tohoku, ada klan yang melakukan peperangan dikarenakan merebutkan kekuasaan. Klan tersebut adalah Nambu. Di klan Nambu ada 2 kubu. Yang pertama Nambu Nobunao yang diakui secara sah sebagai daimyo oleh Hideyoshi. Sedangkan di sisi lain ada kubu Konohe Masazane yang berusaha mengambil alih kekuasaan. Hideyoshi tidak mau ada peperangan antar Jepang lagi. Dia tidak ingin seluruh Jepang masuk ke era Sengoku lagi. Akhirnya Hideyoshi ikut campur dan mengirim pasukan besar yang dipimpin oleh Gamo Ujisato, Asano Nagamasa, Ishida Mitsunari, plus daimyo Tohoku lain. Jumlahnya 60.000 pasukan. Lalu pemberontakan pun berhasil ditumpas setelah seluruh pemberontak dipenggal mati.
1 tahun kemudian, pada tahun 1592, setelah Hideyoshi berhasil menyatukan Jepang, banyak samurai yang menganggur. Dan sebenarnya para daimyo-daimyo daerah masih berselisih dan tidak saling menyukai antara satu sama lain. Hideyoshi pun memikirkan bagaimana cara agar para daimyo akur. Akhirnya, dia membuat keputusan gila untuk menyerang negara dinasti Ming yang nanti akan dikenal sebagai China. Hal ini diharapkan agar para daimyo memiliki tujuan yang sama dan dapat saling membahu satu sama lain. Tapi sebelum menaklukkan dinasti Ming, dia harus menaklukkan dinasti Joseon terlebih dahulu, yang nantinya akan dikenal sebagai Korea. Maka dimulailah invasi ke dinasti Joseon. Hideyoshi membawa sekitar 150.000 pasukan, dipimpin oleh jenderal elit yaitu Konishi Yukinaga dan Kato Kiyomasa. Awalnya, kemenangan besar berada di tangan Hideyoshi, karena setelah pasukan darat Hideyoshi mendarat, mereka dapat menaklukkan kota-kota dengan mudah. Bahkan ibu kota Hanseong yang nanti akan dikenal sebagai Seoul direbut. Dan anggota pasukan darat Hideyoshi terus maju hingga hampir ke daratan China. Namun pasukan laut tidak seenak pasukan darat, karena muncul satu tokoh yang akan mengubah segalanya, yaitu Yi Sun-shin. Yi Sun-shin menggunakan taktik gerilya di laut, menggunakan kapal perang Geobukson, dan taktik luar biasanya yang bisa memanfaatkan ombak laut, menghancurkan pasukan laut Hideyoshi hingga tak ada suplai makanan bagi pasukan darat. Bayangkan, pasukan darat di Korea memang menang, tapi kelaparan. Ditambah pasukan dinasti Ming yang ikut campur, karena Ming tahu kalau Jepang berhasil menaklukkan Korea, maka selanjutnya adalah dirinya. Melihat jika dilanjutkan hanya ada kehancuran, maka Hideyoshi mulai lunak dan menyetujui untuk melakukan gencatan senjata. 1 tahun kemudian, anak laki-laki Toyotomi Hideyoshi lahir dari istri mudanya yang bernama Yododono. Hal ini akan menimbulkan pertentangan di kemudian hari. 1 tahun kemudian, Toyotomi Hidetsugu yang tadi dikasih gelar Kampaku melakukan kesalahan brutal. Dia sering melakukan eksekusi keras, berburu manusia sebagai latihan memanah, menghukum pelayan secara brutal, dan perbuatan kejam lainnya. Akhirnya, Hideyoshi menyuruhnya sepuku di Gunung Koya. Istri sah, selir, bahkan anak-anaknya dihukum mati. Tapi yang lebih mengejutkan, bukti kuat Hidetsugu melakukan itu hampir tidak ada. Artinya, kemungkinan besar ini hanyalah propaganda politik agar kekuasaan jatuh kembali ke garis keturunan Hideyoshi. 1 tahun kemudian, tahun 1596, utusan Ming datang membawa gelar Raja Jepang. Bagi Ming, ini penghormatan biasa untuk negara bawahan. Bagi Hideyoshi, ini penghinaan besar. Kenapa? Karena artinya dia dianggap bawahan Kaisar China, bukan penguasa setara. Legenda bilang Hideyoshi langsung marah besar. Dan 1 tahun kemudian, negosiasi pun gagal. Hideyoshi merasa dipermalukan dan akhirnya dia kembali menyerang dinasti Joseon. Namun, berbeda dengan invasi yang pertama, dinasti Joseon dan Ming sudah lebih siap dalam menghadapi pasukan Hideyoshi. Ditambah, pasukan Hideyoshi sebenarnya sudah lelah perang. Dan ada sosok legendaris Yi Sun-shin yang selalu berhasil memblokir armada laut Jepang, membuat suplai makanan menjadi sulit. Di tengah-tengah kekacauan tersebut, Hideyoshi terkena sakit parah. Para sejarawan menduganya sebagai kanker perut. 1 tahun kemudian, Hideyoshi yang merasa hidupnya tak akan lama lagi, akhirnya memutuskan untuk memberikan kekuasaannya kepada anak laki-lakinya, Hideyori. Namun masalahnya, Hideyori masih terlalu kecil untuk memimpin Jepang atau menjaganya. Solusinya, Hideyoshi membentuk sistem pemerintahan baru Dewan 5 Tetua atau yang biasa disebut Gotairo.
Sistem ini adalah sistem di mana yang menjaga Jepang adalah 5 daimyo elit yang dipilih oleh Hideyoshi langsung, yaitu ada Tokugawa Ieyasu, Maeda Toshie, serta 3 daimyo besar lainnya. Kemudian feeling Hideyoshi benar. Hideyoshi meninggal di istana Fushimi pada usia 62 tahun. Kematian Hideyoshi dirahasiakan agar pasukan yang di Jepang tidak kehilangan moral dan musuh tetap waspada atau tidak menyerang Jepang. Wow, gila ya. Gila bukan? Hideyoshi adalah manusia yang hampir sempurna di zamannya. Ia mampu membaca politik Jepang, memahami manusia, dan memenangkan perang di daratan. Namun bahkan seorang jenius pun punya batas. Hideyoshi gagal membaca politik dunia luar Jepang. Keputusan besarnya justru menjadi awal runtuhnya warisan yang ia bangun sendiri. Dan tahukah kalian, setelah kematiannya, kekuasaan Jepang dijaga oleh Dewan 5 Tetua. Dan di antara mereka berdiri seorang daimyo paling kuat, Tokugawa Ieyasu, sosok yang kelak mengambil alih Jepang dan mengakhiri era Toyotomi. Tapi terlepas dari akhirnya, kisah Hideyoshi tetap luar biasa. Di zaman ketika kelahiran menentukan nasib seseorang, seorang anak petani berhasil naik hingga menjadi penguasa Jepang. Ia membuktikan satu hal, bukan darah bangsawan yang menentukan masa depan, melainkan kecerdasan, kerja keras, keberanian mengambil kesempatan, dan timing yang tepat.